Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Silambari akan menampilkan beberapa media pembelajaran buat kalian membahas tentang materi bangun ruang, sisi datar, kubus, dan bolok. Yuk kita simak sampai akhir. Salah satu memenuhi tugas mata kuliah strategi belajar pembelajar matematika kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Anggi Samudjani dan rekan saya Belinda, Dia Santika, dan Agung Kurniawan. Kami dari semester 4 kelas 4A Universitas PGRI Silambari. Sebelum memasuki materi, akan lebih baiknya kita mengetahui kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus kita capai. Ada 4 kompetensi inti di media pembelajaran interaktif ini. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Dan yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak nyata. Yang keempat, mengolah, menyajikan, dan menelar dalam ranah konkret. Selanjutnya, kompetensi dasar. Yang pertama, menjelaskan dan membedakan unsur-unsur bangun ruang, sisi datar, kubus, dan balok. Selanjutnya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang, sisi datar, kubus, dan balok. Tonton videonya sampai akhir ya. Halo semuanya, perkenalkan saya Anggi Samudjani, MPM 4020026. Saya akan membahas materi yang pertama, pengertian kubus, kedua, bentuk-bentuk kubus, dan ketiga, unsur-unsur kubus. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu apa pengertian kubus. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan sebuah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Bangun ruang seperti itu dinamakan kubus, seperti gambar di samping. Gambar tersebut menunjukkan sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi dapat dikatakan bahwa kubus adalah bangun ruang yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang kongruent. Selanjutnya, bentuk kubus. Kalau kita buat sketsa 2 dimensi, kubus bisa digambarkan seperti ini. Misalkan ini adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Dari sini kita bisa melihat sebenarnya kalau kubus ini dibuka ternyata jadi gambar seperti ini. Nah, ini terdiri dari 6 persegi yang dihubungkan satu sama lainnya. Berikut dinamakan dengan jaring-jaring kubus. Kita bisa melihat dari video berikut. Baiklah, setelah kita mengidentifikasi bentuk kubus, selanjutnya kita akan menganalisis unsur-unsur kubus. Yang pertama, kubus memiliki 6 sisi yang sama besar, yaitu sisi A, B, F, E, B, C, G, F, D, C, G, H, A, D, H, E, A, B, C, D, dan E, F, G, H. Selanjutnya, kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang, yaitu AB, BC, CD, DA, AE, BF, CG, DH, EF, FG, GH, dan HE. Selanjutnya yang ketiga, kubus memiliki 8 titik sudut, yaitu titik sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Kurniawan, NPM 4020020. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Silambari semester 4A. Baiklah,
Saya di sini akan menjelaskan tentang menghitung volume kubus. 2. Menghitung luas permukaan kubus. Langsung saja. Baiklah, kira-kira adik-adik seperti inilah bentuk dari kubus tersebut. Kubus merupakan suatu bangun ruang yang memiliki 8 titik sudut, dan kubus memiliki 12 rusuk. Kubus sendiri memiliki 6 sisi permukaan persegi, dari atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Dan kubus ini memiliki ciri khas, yaitu setiap rusuk kubus panjangnya sama. Baiklah, inilah sifat-sifat kubus. Bagaimana mencari rumus volume dan luas kubus? Kubus memiliki 6 sisi persegi atau rusuknya sama panjang, maka volumenya yaitu S kali S kali S atau S pangkat 3. Sedangkan luas, karena kubus tersebut merupakan satu prisma, bisa disimpulkan bahwa kubus memiliki luas 6 sisi kuadrat. Perkenalkan, nama saya Belinda, mahasiswa dari Universitas PGRI Islam Pari, Kota Lubuk. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal atau soal terkait dengan materi bangun ruang sisi datar. Jadi yang pertama itu adalah luas permukaan kubus. Nah, luas permukaan kubus itu adalah jumlah luas seluruh permukaan atau bidang pada bangun ruang tersebut. Cara menentukannya, yang pertama banyak bidang pada kubus, yang kedua bentuk dari masing-masing bidang tersebut, dan yang ketiga menggunakan rumus-rumus bangun datar yaitu luas persegi. Contoh soal yang pertama terkait dengan luas permukaan kubus, dilihat dari gambar, itu kan memiliki sisi 9. Jadi luas permukaan kubus yang ditanyakan. Nah, untuk menjawab pertanyaan soal ini, kita akan menggunakan rumus persegi, yaitu sisi kali sisi. Sisinya diketahui adalah 9, maka 9 dikali 9 adalah 81, maka luas permukaan kubusnya menggunakan rumus 6 dikali LP, luas persegi, yaitu 6 dikali 81, yaitu 486 cm². Contoh soal yang kedua, yaitu keliling alas sebuah kubus ada 56, hitunglah luas permukaan kubusnya. Nah, diketahui keliling alasnya adalah 56, jadi yang ditanyakan kan luas permukaan kubusnya. Untuk menjawabnya, yaitu kita menggunakan rumus keliling yang pertama untuk menentukan sisinya ya. Keliling itu kan rumusnya 4 dikali sisi. Tadi diketahui kelilingnya adalah 56 sama dengan 4 dikali sisi. Kita pindah ruas, sisi sama dengan 56, kita bagi 4, maka hasilnya ada 14. Jadi luas permukaan kubusnya adalah 6 dikali sisi kuadrat ya, atau S kuadrat. Maka 6 dikali 14 kuadrat adalah sama dengan 6 dikali 196, maka hasilnya adalah 1176 cm². Memasuki volume kubus ya. Di sana diketahui bahwasanya panjang sisi kubus adalah 6 cm, maka volume kubus tersebut adalah untuk pembahasannya kita menggunakan rumus sisi pangkat 3 ya, atau sisi kali sisi. Nah, diketahui tadi itu kan sisinya adalah 6 cm. Jadi langsung saja 6 kita kalikan 6 kali 6 itu hasilnya adalah 216 cm3. Yang kedua yaitu balok. 1. Pengertian balok. Balok merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang sisi sejajar yang berbentuk persegi atau persegi panjang dengan setidaknya terdapat 1 pasang sisi sejajar yang memiliki ukuran yang berbeda. Yang kedua yaitu bentuk balok. Pada kehidupan sehari-hari, benda yang sering kita temui yang berbentuk balok yaitu seperti kardus, lemari, kotak tisu, wadah makanan, kotak kado, kotak jam, kotak makanan, kotak sepatu, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu unsur-unsur balok. Unsur balok yaitu ada 6. Yang pertama itu bidang atau sisi balok. Balok mempunyai 6 sisi yaitu sisi depan, sisi belakang, sisi alas,
sisi atas, sisi samping. Balok mempunyai 6 sisi, yaitu sisi depan, sisi belakang, sisi alas, sisi atas, sisi samping kanan, dan samping kiri. Sisi depan PQUT, sisi belakang RSWP, sisi alas PQRS, sisi atas TUPW, sisi samping kanan QRPU, sisi samping kiri PSWT. Yang kedua yaitu rusuk balok. Rusuk adalah garis potong antara dua sisi atau bidang dan terlihat seperti kerangka yang menyusun balok. Balok mempunyai 12 rusuk, yaitu rusuk AB, rusuk BC, rusuk AD, rusuk AE, rusuk CD, rusuk BF, rusuk CG, rusuk EF, rusuk HE, rusuk DH, rusuk FG, dan rusuk GH. Yang ketiga yaitu titik sudut pada balok. Titik sudut adalah titik potong antara dua rusuk. Balok mempunyai 8 titik sudut, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Yang keempat yaitu diagonal bidang. Diagonal bidang merupakan garis yang menghubungkan dua titik berhadapan pada sisi bangun ruang. Diagonal bidang pada balok yaitu ada 12, yaitu BD, FH, AC, EG, AG, yaitu BD, FH, AC, EG, AF, DG, BE, CH, AH, BG, DE, dan CF. Yang kelima yaitu diagonal ruang. Diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang saling berhadapan tak sebidang pada bangun balok. Balok mempunyai 4 diagonal ruang, yaitu garis AG, garis EC, garis BH, dan garis FD. Yang keenam yaitu bidang diagonal. Bidang diagonal adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah diagonal bidang dan dua buah rusuk yang saling berhadapan dan sejajar yang membagi bangun ruang menjadi dua bagian. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agung Kurniawan. Gimana adik-adik, masih semangatkah belajarnya? Harus semangat ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu bangun ruang yang bernama balok. Saya akan menjelaskan menghitung volume balok dan menjelaskan cara menghitung luas permukaan balok. Oke, baik, siapkan alat tulisnya dan simak videonya. Ya adik-adik, kira-kira seperti inilah bentuk dari balok tersebut. Kalau kita hitung jumlah titik sudutnya, balok sendiri memiliki 8 titik sudut dan 12 rusuk serta memiliki 6 sisi. Kalau kita perhatikan lebih seksama, balok tersebut itu hampir mirip dengan kubus, bukan? Tapi perbedaan balok dan kubus adalah terletak di rusuknya. Balok memiliki 12 rusuk yang berbeda, sedangkan kubus itu memiliki 12 rusuk yang sama panjangnya. Oke, baik. Kalau kita perhatikan itu garis bawahnya yang kita akan garis merah itu adalah panjangnya, panjang balok. Serta garis yang ke belakang itu adalah lebar balok. Serta garis yang ke atas yang berwarna kuning itu adalah tinggi balok. Baik, jadi kita simpulkan P adalah panjang, L adalah lebar, dan T adalah tinggi. Mari kita akan membahas tentang jaring-jaring balok. Dari jaring-jaring balok tersebut, kita simpulkan bahwa volume balok adalah P kali L kali T, sedangkan luas balok adalah L 2 kali P kali L kali T.
Selanjutnya, kita memasuki ke luas permukaan balok dan volume balok. Nah, jadi luas permukaan balok adalah jumlah luas seluruh permukaan atau bidang pada bangun ruang tersebut. Cara menentukannya menggunakan rumus-rumus bangun datar, yaitu luas per X panjang, kemudian banyak bidang pada balok, dan bentuk dari masing-masing bidang tersebut. Oke, soal yang pertama bisa dilihat dari gambar ya, bahwa di sana diketahui panjangnya adalah 15 cm, lebarnya adalah 6 cm, dan tingginya adalah 8 cm. Maka luas permukaan baloknya, karena ini diturunkan dari rumus suatu persegi panjang ya, yaitu panjang kali lebar, kemudian di sana ada tingginya, maka kita jadi rumus tersebut menjadi 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah 2 lebar kali tinggi. Kalau luasnya adalah, kita masukkan saja, substitusikan, panjangnya tadi 15, lebarnya 6, dan tingginya 8. Maka didapat keseluruhan hasilnya adalah luasnya 2 dikali 258. Jadi luas permukaan baloknya adalah 516 cm². Ya. Selanjutnya volume balok ya. Di sana diketahui soalnya yang pertama adalah sebuah balok yang mempunyai panjang 10 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 5 cm. Berapakah volume balok tersebut? Oke. Jadi untuk menentukan volume balok ya, kita menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Tadi diketahui panjangnya adalah 10, lebarnya ada 8, dan tingginya 5. Maka 10 dikali 8 dikali 5 adalah 400 cm kubiknya.